kita pelan-pelan ya. Siap, 3, 2, 1. Selamat jumpa di podcast kita. Kenapa gue nggak buka masker? Karena seperti biasa lah, gue takut dibilang kembar aja. Gitu ya. Iya, gue mau bahas nih sedikit nih. Gue pengen nanya. Gue pengen tahu nih, penasaran banget tuh dari kemarin gue pengen nanya sama lu. Ini kenapa sih rambut tuh jabrik banget? Ini ya. Iya. Sebenarnya rambutku itu kalau dibilang sama kayak iklannya si Sunsilk itu loh, namanya Tiara. Iya. Jadi dia itu kalau panjang tergerai gitu kan. Enggak. Nah, daripada aku kelihatan ketutup mata agak pedih, tak naikin ke atas. Lu kalau pernah nggak lu gondrongin rambut tuh sampai ke bawah gitu? Sampai ke sini, Bro. Pakai seketek lu? Pernah seketek lu. Oke, Seketek gue. Ketika lu gondrongnya seketek lu, rambut lu yang bagian sininya gimana? Ke atas dulu apa langsung ketek ke bawah aja? Langsung bawah jatuh. Langsung ke bawah jatuh. Berarti kalau gitu kayak ada Noah dong lu bagus rambut. Pastilah. Nah, kenapa lu nggak panjangin? Bagus. Iya. Masalahnya kan istri, Bro. Sekali lagi. Oh, istri Kan sekarang. lu tahu kan, buka HP aja kita udah gemeteran. Iya, udah gemeteran. Walaupun nggak ada apa-apanya ya. Iya. Ketika mukanya udah berubah kita bingung. Kok lihat apaan dia kok tiba-tiba mukanya berubah gitu ya. jadi sebenarnya mau gondrongin rambut itu balik ke zaman dahulu, saya juga seneng karena sekarang artinya nih Hongkong udah lebih free ya. Kadang semir aku, kadang kepikiran juga, tapi ingat pesan orang tua kalau hidup jangan macem-macem lah. Padahal sebenarnya kita lebih dari satu macem. Iya, padahal kan kalau lu semir juga kan hukumnya nggak haram. Iya. Itu kan diperbolehkan asal jangan Ya, hitam kan ya. betul. Ya betul sih sebenarnya. Tapi kan pada dasarnya saya udah kafir, Bro. Oh iya juga. Anda kafir. Anda ini sesat Anda ini. Lu Anda kan, pasti pecinta Abu Janda. nah, gua kan kafir, lu kan enggak. Tapi kan kita berteman, Bro. Oh, iya. Anjing. Karena ketika di surga lu nggak tahu siapa yang masuk surga duluan. Ya? Makanya. Nggak taunya tiba-tiba dia duluan yang masuk surga. Si anjing. Gua ketawa-ketawa dari sini. Lu duluan aja. Gua masih bingung nih. Iya, makanya lu hari ini lu habis syuting kan? Iya. Nah, gue datang ke tempat lu kan? Yoi. Gue datang ke tempat lu terus kan? Iya, jadi ini atas nama sama-sama pekerja migran solidaritas kita membuat project, maka project itu pun dibantu sama kawan-kawan yang lain sehingga akhirnya itu bagus ya, rame gitu ya. Gitu. Jadi pembuatan film ini walaupun nanti hasilnya aku nggak bilang itu sempurna, tetapi ketika kita sudah berusaha sebisa mungkin, hasilnya bagaimana nanti diserahkan sama keadaan yang kan teman-teman syuting kan tahu sendiri lah, bukan orang-orang profesional, tetapi mereka berusaha menjadi lebih baik aja. Gak penting, Bro, buat gue. Gak penting. Yang penting lu sudah bikin karya, lu ngajak mereka bareng-bareng, lu berproses. That is the point. Itu kalau saya loh ya. Jadi That was the point, right? iya, Okay. jadi nggak mikirin profesional mau apa. Itu bedanya lu sama gue, anjing. Iya, oke. Lu ngerjain bener-bener jadi gitu. Kalau gua enggak, gua bisa dirimu bisa mengapresiasi atas bentuk karya, kemudian teman-teman diajak gabung, itu plus poin daripada bikin video di mana video itu mukulin orang kan repot juga gitu loh. Tapi kembali ke poin, gue bingung nih. Iya. Kenapa nih rambut tuh jabrik begini? Lu pernah lu berusaha untuk mengkritik rambut tuh gitu? Sebenarnya aku pengen coba sih mengkritik, cuman kadang-kadang karena aku nggak pernah pegang duit, Bos. Oh gitu. Yang pegang duit istri. Jadi kalau mau tak kritik, mau tak bonding atau mau tak potong pun kalau aku pasti sama istri. Oke. Berarti ini kalau lu kritik, kalau lu bangun tidur nih ya, misalkan di posisi begini miring gitu. Posisi lu berarti rambutnya aneh banget ya pasti itu. Bisa ke sini. Pokoknya kalau dia lebih dari 1 jari atau 3 jari begini ya, itu dia langsung jatuh. Oke. Rambutku langsung jatuh. Iya. Langsung prek gitu. Makanya kalau pas panjang begitu dari belakang, aku pakai baju agak sedikit ketat gitu aja. Orang ngeliat saya kayak perempuan. Oh. Itu pernah itu. Aku waktu kuliah gondrong sampai seketek gitu kan. Naik motor aku manis-manisin kan, disuit-suitin di lampu merah. Datang ditengok, anjing laki-laki gitu kan. Ditengokin gini gua ketawa. Ternyata cowok gitu kan. Jadi sebenarnya panjang itu jatuh rambutku. Iya. Jadi gue lihat ya si rambutnya itu gini bro posisinya. Jadi kayak bener-bener nggak ada niat mau lurus ngikutin gitu. Maunya
semuanya tuh kayak gimana ya, kayak mencung-mencung kayak landak gitu keluar-keluar gitu. Iya, sesuka hati ya. Sesuka hati. Sesuka hatinya dia mau rambut gua nunggu. Kayak gini kan nih, kayak gini kan. Ah. Dia agak lembut-lembutan ya. Punyamu langsung. Iya. Punyaku enggak. Punyaku semakin pendek dia berdiri terus, panjang terus, habis itu baru jatuh. Baru jatuh. Kalau udah panjang baru dia. Makanya kalau sama kan, kalau udah sampai panjang terus bisa muncrat, pasti dia akan jatuh gitu kan. Ya kan bener nggak? Ini udah mulai topiknya udah berbeda nih, ya kan pembahasannya udah berbeda, gue nggak suka nih. Bahaya ini. Kan masa lu nanya serius amat gitu loh. Jorok lu. Nah, kalau udah tingkat panjangnya maksimal kan, nah, dan udah lepas kan, kan dia pasti jatuh kan, wah gitu lagi kan. Oh, siap. Jadi kita ikutin aja maunya Sandro kayak gimana. Yang dia bilang katanya rambutnya itu bisa muncrat gitu, gue nggak ngerti lah. Rambut macam apa anda ini? Oh iya, kita obrolin ya sekali lagi. Kemarin ya rame-rame anak-anak tuh kan berita-berita sesuatu yang ya bisa dibilang katanya malu-maluin lah, apalah ya, di Victoria. Lu denger gak? Bukan dengar kan, itu viral. Banyak yang tahu lah kalau yang tentang berantem itu kan. Nah sekarang gua tanya, melihat fenomena yang seperti itu, kalau kamu gimana? Kalau gue pribadi gini, ya intinya gue tidak membenarkan hal itu. Kenapa? Karena dua-duanya pun salah. Dua-duanya salah, ya kan. Gue tidak membenarkan dua-duanya, tapi gue menyalahkan dua-duanya. Ya kan, di sisi lain pasti mereka yang berseteru itu pasti ada penyebabnya kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung digebukin kan. Cuman yang gue salahkan lagi adalah bukan berantemnya, tapi adalah penyebab mereka berantem karena mungkin terpengaruh minuman keras. Oh. Ya kan, setelah mereka meminum minuman keras, maka kan mereka di luar kontrol tuh. Saat di luar kontrol, mereka bisa melakukan apa saja mereka inginkan dong. Karena kan di luar kontrol kan. Nah itu akhirnya terjadilah pemukulan. Kalau gue bilang nggak sangat jauh dari kedewasaan gitu. Ya. Gitu. Kalau lu gimana, Bro? Nah, itu yang gue tunggu lu nanya. Jadi gini, kalau menurut saya itu udah sebenarnya tidak ada urusan ya. Sekali lagi saya berpendapat sesuai dengan, saya tidak ada urusan dengan mereka dan saya tidak ada hubungannya dengan kejadian itu, dan saya tidak akan menyalahkan ataupun membenarkan. Tapi saya berpikir begini loh, yang saya pikirkan itu bukan kejadiannya. Kita sudah tahu tuh kejadian yang tidak layak untuk dipublikasikan. Dari sini kita sepakat nggak? Jadi kejadian ini tuh tidak layak untuk dipublikasikan. Pertanyaan saya adalah yang bikin pikiran saya itu, ngapain kita mempublikasikan sesuatu yang memang tidak layak untuk dipublikasikan? Ya, aib kayak gitu. Nah, maksudnya kan kayak gitu. Ibaratnya gini nih, kita itu punya borok ya kan, kita punya luka nih kan. Nah, luka itu ibaratnya ditunjukin, ini loh gue punya luka. Terlepas ya, yang nunjukin itu orang yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Tetapi ketika dia menunjukkan aib temennya sendiri, kan otomatis bro, nih lo gue punya borok, nih lo kejelekan gue, kan itu yang saya nggak habis pikir, gitu loh. Yang saya sayangkan itu di situ. Kenapa kalian semuanya yang menyebarkan video itu tidak ada hal lain yang jauh lebih positif untuk disebarkan? Atau mungkin bad news is good news. Nah itu, jadi kalau aku berpikir ya, mereka mau ngelakuin apa saja selama itu tidak terpublikasi, masa bodoh lah. Bagus, lebih bagus kita kubur loh. Kita pendem, nggak perlu di up. Tapi ini ada yang nge-up, tambah di share lagi, tambah di komenin kayak gini. Pertanyaan saya, mereka itu kan sebangsa sama kita anjir. Jadi gini, kalau gue bilang gini bro, nggak bagus, ya kan? Udah sebangsa sendiri, kita ribut-ributin sesuatu yang kalau gue bilang sih nggak ada ceritanya, ya kan? Nggak ada penyebab utamanya, gitu. Pasti karena masalah sepele lah, tersinggung lah, gitu. Semua orang juga punya ketersinggungan. Tapi kan bagaimana kita, oh ini orang Indonesia nih, kenapa kita nggak saling memaafkan? Atau ya sudahlah, dia udah gitu, ya kan? Atau setidaknya ditegur secara dewasa. Ya sudah, yang terjadilah ya. Tapi untuk masalah viral,
gua rasa tidak ada yang bisa mengontrol untuk masalah itu. Ah. Mau kita larang seperti apapun, masalahnya pola pikir atau mindset orang-orang Indonesia ya kan adalah ketika mendengarkan sesuatu yang buruk. Contoh simpel lah, kebakarannya ditonton, Iya. ya kan? Iya. Atau misalkan ada kecelakaan di videoin, ya kan? Itu kan udah mindset yang salah, gitu. Bisa untuk lebih peka terhadap masalah orang lain. Kalau ada yang kecelakaan atau apa, kita bantu, tolong, atau setidaknya kita nelpon 911, bukan malah fotoin, bukan malah videoin. Dan itu yang makanya kenapa kejadian kemarin cepat sekali tersebar. Tetapi bagusnya, sisi baiknya adalah kita bisa tahu mengontrol diri bahwa orang yang teraniaya setidaknya ada introspeksi diri. Dan bagi orang yang mengerjakan itu, yang melakukan pemukulan itu, ya kan, pelakunya semoga aja sadar dengan ditangkap, ya kan. Karena mau tidak mau satu lawan banyak itu bagi gua tetap salah, ya kan gitu. Oke. Buruknya adalah ketika orang-orang tahu bahwa ini semua adalah kerjaannya orang Indonesia. Nah, Tidak cuma masalah berantem, masalah dagang di pinggir jalan, ya kan, duduk di pinggir jalan. makin kompleks kan? Iya, makin kompleks. Udah gitu suka ada TKI yang bermasalah, ya kan, lain-lainnya, demonstrasi atau segala macam, atau makan di tempat yang sembarangan. Itu kan akhirnya menjadi komplikasi bahwa kalaupun orang Indonesia itu baik, dari sisi mana baiknya? Emang nggak ada, emang kayak kita begini berkarya gini emang di sama orang, maksudnya diviralkan, tidak akan ada yang mau viralin gitu. Dan lu pun ngerasain sendiri kan, lu bikin karya capek-capek, bikin sesuatu yang berguna capek-capek, tapi yang nonton cuma sedikit. Giliran berantem nggak sampai 10 jam, 15.000 orang yang share. Itu baru share, belum komen, belum like. Jadi Itu baru share loh. Jadi gini, makanya itulah tujuan saya bikin video gitu. Bikin video itu aku cuman ya terlepas ya. Aku nggak bisa mengontrol dan aku nggak bisa mengendalikan jari-jari mereka. Iya, betul. Aku nggak bisa mengatur cara berpikir mereka. Tapi ketika mereka nonton video saya, paling tidak dia itu terbuka cara berpikirnya. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata tidak jauh lebih baik gitu loh. Itu kalau menurut pendapat saya ya. Tetapi kalau menurut kalian bahwa dengan nge-share itu kalian seneng, dengan nge-share itu kalian bangga dengan jumlah komen, karena penyakit baru ketika ada sosial media ini, penyakit yang baru adalah ketika video atau konten atau status mereka itu di like banyak, Iya. ya, di komen dengan jumlah yang banyak, terlepas itu isinya adalah aib. Maksud gak? Jadi that is problem gitu loh. Makanya kan kalau bisa sekarang ada surat izin mengelola sosial media. Ya kan, dengan adanya undang ITE, tapi perlu ketahui bahwa yang namanya nge-share aib orang, ya kan. Ketika lu bilang tadi problem, bagi gue itu bukan problem, itu fakta. Lu menerima kenyataan bahwa pola pikir orang kita Indonesia ya kayak begitu. Aib disebar-sebarin. Seperti yang gini, seperti yang lu ketahui bro. Seperti yang lu ketahui, jangankan orang Indonesia, orang Hong Kong tuh banyak. Tetapi nggak tahu kenapa kalau orang Hong Kong itu kayak berita yang parah-parah itu kayak tidak terlalu kelihatan karena mungkin government juga ngumpetin ya. I know. Kalau Indonesia tuh kayak seakan-akan kayak ya udah sebarin aja gitu. Biarin aja orang lihat aja biar banyak gitu. Bodo amat. Kayak Indonesia tuh kayak udah nggak peduli sama nama baiknya. Gitu. Ya udahlah, udah hancur aja udah, mau ngapain sih? Gitu. Dibaik-baikin juga nggak bisa. Gitu. Percuma. Gitu. Jadi jadi aku kadang ngerasa bahwa saya kan juga bagian dari mereka kan. Saya jadi satu bangsa juga dengan mereka yang nge-share, mereka yang berkomen, bahkan mereka yang melakukan perbuatan. Cuman aku berpikir bahwa sama sekali saya tidak memberikan sebuah respon, tidak memberikan pola berpikir saya atau asumsi saya terhadap peristiwa itu gitu loh. Kita hanya ngomongin ini cuman sebuah keresahan. Sebuah keresahan di mana bahwa come on guys gitu loh. Jadi kita itu
saling menutupi dengan hal-hal yang baik. Betul. Harapan saya itu sebenarnya di situ. Intinya lu mau tersinggung masalah apa sih? Tersinggung orang juga sama-sama TKI. Lu TKI, gua TKI, lu orang bisa sama-sama Indonesia, Ya. ngapain tersinggung sih? Mungkin itu juga nggak ngomongin aib, tapi ngomongin saling introspeksi. Ya. Intinya apapun itu ya kan, kita tidak mengharapkan dari berita yang viral ya. Jadi dari awal kita udah komitmen kita berdua Ya. untuk tidak mau memviralkan berita yang viral, tapi yang kita omongkan adalah keresahan hati. Ya. Karena tujuan kita bukan mau viral, tujuan kita untuk mengedukasi teman-teman yang lain. Ya, jadi buah pemikiran kita itu kita tuangkan dalam sebuah karya. Kalau toh pun terlepas teman-teman dengan menonton dan melihat itu mendapatkan dampak atau nilai yang positif, ya kitanya senang. Betul. Tapi kalau toh pun tidak, keresahan kita itu bisa tersampaikan. Ya. Kalau saya sih itu aja. Perkara saya yang baik, Anda yang jelek, ataupun saya yang jelek, Anda yang baik, itu bukan menjadi problem buat saya. Tidak ada masalah. Karena sekali lagi kita tidak bisa mengendalikan jari orang, Betul. kita tidak bisa mengendalikan cara berpikir orang, dan kita juga nggak bisa mengendalikan seberapa mereka akan ngomong hal-hal yang buruk atau yang positif. Kembali lagi ke dirinya masing-masing. Ya. Cuman kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Nah, Tidak betul. dimulai dari teman-teman sendiri, saya siapa lagi? Nah, ya kan? betul. Nah, mudah-mudahan ketika lu sudah tidak lagi membuat orang bodong terkenal, Nah, maka sampai ini- situ tugas lu selesai udah. bagus. Kata-katamu bagus kali ini. Tidak Enggak, itu kata-kata Deddy Corbuzier. Iya. Stop making stupid people famous ya kan. Ya, Udah buat intinya kan kalau bahasa Indonesia, kalau orang goblok jangan diviralin. Karena apa? Ketika lu orang goblok, maka nanti anak lu akan ngeliat orang goblok itu. nah, Temen lu akan ngeliat orang goblok itu, dan lu akan berkomentar soal orang goblok itu. Gitu. Masuk, Bu. Jadi Masuk. keresahan dong, mau nggak mau. Iya kan? keren. Itu jadi judul konten kali ini. Iya, orang goblok jangan bikin terkenal ya. Iya. Orang goblok jangan diviralin. Iya. Nah, tetapi viralkanlah kami orang-orang yang berkarya atau orang-orang yang mempunyai visi misi yang bagus gitu. Karena juga Jangan viralkan kami. Viralkanlah sesuatu atau hal-hal ya, yang menurut kalian Ya. itu patut menjadi Ya. tontonan atau menjadi nilai atau menjadi Ya. sesuatu hal yang positif gitu. betul ya. Gua inilah. Nah, intinya kalau misalkan lo ngelihat hal buruk diviralin, lo nonton aja, jangan lo share lagi. Cukup berhenti di kita kan. Cukup di lo aja. Ah. Buat apa? Kalau gue udah tahu gue. Ya udah. Gimana masalah itu? Nggak tahu gue, masalahnya itu nggak penting lah. Nggak penting, Itu lebih baik daripada Bagus. lo sosok tahu. Apalagi kemarin apa? Ya di surat TKI pekerja Indonesia memperebutkan terlibat terlibat asmara. Gue mikir begini. itu media ya. Iya. Itu Gua media. Gue mikir begini, si Obrot udah puluhan tahun di sini, ya kali masih terlibat asmara. Dia kalau mau mah ambil aja, gitu kan ya. Ya sebenarnya judulnya mereka juga menurut saya sih ya kan. Tapi ya aku nggak ngerti sih. Media itu kan ya sejak Iya. zaman dahulu kala ya begitu lah. Udah lah, yang penting duitnya ada gitu. Yang penting ada berita, jual Nggak fake gitu. nggak peduli fake, nggak peduli bagus atau benar, yang penting mereka bikin berita dan berita itu jadi rame. Jadi tapi Kayak berita-berita, jangan Anda membuat berita-berita fake. Anda ini penyebar hoax jadinya. Iya. Inilah jurnalis yang baik. Ya, contoh ini YouTuber kita. Iya. Sando Jabri. Jadi kadang-kadang pun, tapi sekarang saya berharap ya termasuk lu juga, termasuk teman-teman di YouTube, mereka sudah mulai berpikir, mulai melihat, mulai melakukan, mulai berkarya segala sesuatu yang sifatnya positif. Terlepas itu mau diapresiasi atau tidak, saya pribadi lebih mengapresiasi teman-teman yang menunjukkan karya, yang selalu punya cara berpikir secara positif. Betul. Ya. Iya. Judulnya jadi keren loh ya. Judulnya tadi jangan buat orang bego jadi terkenal. Iya. Iya. Karena nanti yang membuat terkenal itu orang bego juga gitu, sama-sama bodohnya. keren. Itu keren podcast kali ini. Kita nggak banyak, pendek aja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa dicerna dengan baik dan benar. Sekali lagi kita tidak ingin menyinggung Betul. atau menyakiti siapapun. Yang jelas ini adalah keresahan kami. Betul. Kami berharap bahwa di kemudian hari atau di kedepan hari kita semakin tahu, semakin ngerti, semakin memfilter di mana hal yang buruk harus berhenti di kita tanpa harus kita lebihkan lagi. Tetapi ketika ada yang baik, sebarkanlah. Oke. Jadi intinya gue juga opini gue pribadi lah ya. Ini begini.
kalau seandainya lu ya kan mau jadi TKI, ingat dulu kesini ngapain? Mau nyari duit, ya kan? Kalau nggak dapat kerjaan, mendingan pulang atau mendingan jadi minimal jadi keluarga yang baik lah. Gitu. Sama-sama tahu diri, kita mah sama-sama TKI, tidak mungkin saling menghina, ya kan? Karena kalau gue menghina lu, tandanya gue menghina diri sama gua sendiri. aja ya, sama. Gue menghina diri gue sendiri. Kalau gue bilang, lu orang peperan lu, ya gue juga cuma TKI kok. Kecuali kalau gue orang sini ya, Iya. gitu. Ketika orang peperan menghina TKI lu, ya lu juga peperan kok. Sama aja, sama-sama orang Indonesia. Nggak ada beda Nggak ada terhadap bedanya. Status. Yang membedakan itu adalah bagaimana cara kita bersikap. Semakin Ya. tua semakin bijak, semakin tua semakin mumpuni, semakin tua semakin merunduk, kayak ilmu padi gitu kan. Ya. Semakin tua semakin mengerti bagaimana, intinya semakin tua semakin profesional dalam suatu hal, satu bidang. Itu lebih baik daripada lu banyakan ngomong di sosial media. Oke, jadi tolong kita nggak ngejudge apapun itu kalian, mau yang pisah ataupun yang peperan, kalian semua sama-sama kawan kami. Ya, Ya. kalian bagian dari kita. Bagian Kita dari kita. kita juga bagian dari kalian. Betul, apapun itu. Dengan kita seperti yang kita tahu lah ya di Rogo, ada anak peperan, ya kan, Mas Is, ya kan, best friend, Ya, best friend. ya kan, ada lu TKI, gua juga TKI, best friend. Gue tidak pernah membedakan siapa dia siapa itu. Pokoknya intinya adalah lu mau berkarya, ayo kita angkat bareng-bareng, Yes. sama-sama orang Indonesia gitu. Yes. Dan ingat ya, jangan ada dendam, ya kan. Kalau bisa selesaikan dengan baik-baik, karena memaafkan jauh lebih baik daripada Memaafkan jauh lebih baik Iya. daripada tidak memaafkan. membukan. Memaafkan jauh lebih baik daripada membalas dendam, asli. Ingat sih? Soalnya aku kafir, bro. Oh iya. Makanya nggak paham terhadap Oh, iya. surat-surat itu. Oh iya itu. Oke, jadi pokoknya nggak usah lah, udahlah. Selesain aja. Asik-asik aja lah. Asik aja gitu. Karena pembalasan Tuhan jauh lebih asik. Oke. 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 Tambah nggak ada artinya nih kita ngomongin. Oke, jangan lupa ya di subscribe Sandro Jabrik, ya kan. Jangan lupa klik like, subscribe, and komen, dan jangan lupa juga klik like, subscribe juga di 3D Mediagraph Official Hong Kong, ya kan, untuk syuting film Rogo dan video-video saya. Kita cabut dulu ya. Cabut dulu. Oke. Peace, love, and sekarang ya.